Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Indriana Sari, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Siti Maisyafa, selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Atista Kota Bogor. Kali ini saya akan mewawancarai sesuai tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan pimpinan mengenai nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini saya mendapatkan tugas di mana harus mewawancarai dua kepala sekolah Ibu. Salah satunya pimpinan saya di sini, yaitu Ibu. Tentunya Ibu sebagai kepala sekolah banyak sekali pengalaman yang udah Ibu dapati ya mengenai pengambilan keputusan Bu. Di sini saya ingin menanyakan Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik Bu Indri, terkait masalah kasus yang merupakan antara dilema dan bujukan moral, mungkin permasalahannya itu harus kita cermati. Artinya tidak hanya langsung mengambil keputusan, kita harus mengamati informasi yang faktual di lapangan, menentukan berdasarkan aturan. Mungkin itu saja. Jadi artinya tidak hanya semua permasalahan tidak harus selalu segera mengambil keputusan, tapi kita lihat dulu dari segi mana permasalahan itu terjadi. Oh iya Bu. Jadi Ibu selidiki dulu, mencari fakta-faktanya Bu Ya, ya? betul. Artinya kan semua itu kita butuh informasi yang diberikan di lapangan itu sendiri. Apakah sesuai atau tidak gitu ya Bu ya? Baik Bu. Nah, mengenai hal ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana dilema etika ini kan dua-dua kepentingan itu benar dengan benar gitu ya Bu ya? Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan tersebut? Setelah saya mendapatkan informasi gitu kan, berarti saya juga harus telaah, harus kita kaji gitu kan. Semua itu tidak bisa sekaligus kita ngambil kesimpulan gitu kan. Kita bertanya kepada orang lain yang memang ada sangkut pautan dengan masalah itu, lalu kita baru artinya dalam suatu permasalahan itu banyak sudut pandang yang harus kita ambil. Ya memang ya Bu ya, kita harus dari berbagai pihak ya Bu ya. Artinya kan kita permasalahan itu kan belum tentu menurut kita baik, tapi mungkin juga belum tentu juga menurut orang lain juga benar. Baik Bu, mengenai langkah-langkah Bu atau prosedur mengenai dilema etika ini Bu, di mana sesuatu hal itu kan kita mengambil keputusan yang benar dengan yang benar juga Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya, langkah-langkahnya? Ya itu tadi, artinya gitu loh. Setiap permasalahan itu kan kita harus kumpulin. Salah satunya langkah-langkahnya berarti kita mengumpulkan berbagai informasi yang muncul dari berbagai situasi. Apa sih masalah itu yang terjadi? Berbagai pihak ya, gitu. Terus kita juga langsung istilahnya permasalahan itu terjadi di mana? Kita telusuri, gitu kan? Sampai misalnya kalau mau kita harus terus ke lapangan, ya terus ke lapangan. Apa yang terjadi di lapangan? Jadi mengumpulkan informasi, terus kita juga mendatangi ke lapangan, terus menganalisis, gitu kan? Apa sih yang ada hasil informasi itu kita analisis. Kita kan nggak bisa mengambil keputusan berdasarkan sesuatu yang belum fakta, belum apa gitu. Ini seperti itu. Ya. Jadi Ibu terjun langsung ya Bu ya ke lapangan, mencari sumber dari berbagai pihak. Kita cari ya, kita tampung apa yang pendapat mereka gitu kan. Ya itu tadi yang saya bilang, menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain benar. Tapi setelah kita semuanya kita fakta-faktanya, analisisnya sudah kita temukan, baru semua itu bisa kita ini maksudnya kemana sih? Ranah moral atau ranah etika ini mungkin. Ya baik Bu,
efektif dalam pengambilan pada kasus dilema etika, Bu? Artinya permasalahan itu yang sebetulnya harus kita kaji, mengedepankan langkah-langkah kebijaksanaan ya untuk dilema etika gitu kan. Artinya keputusan itu kita nggak bisa semena-mena kita harus artinya semaksimal mungkin keputusan itu tidak merugikan siapapun, tapi dalam keputusan itu ada suatu hasil yang bisa kita ambil. Nah, jadi jangan sampai merugikan salah satu pihak gitu Iya. ya, Bu ya. Jadi benar-benar harus bijak lah ya sebagai Artinya gini loh, pemimpin. kalau memang itu suatu permasalahan etika gitu kan, ada rujukan moral, ya kita kasih nasihat lah harus seperti apa gitu kan. Mungkin kedepannya juga dia bisa, oh iya Bu, permasalahan itu nggak baik karena itu akan dilema begini. Jadi dia bisa selain dari saya sendiri, saran-sarannya juga dari yang lain, dari temannya itu akan menjadi suatu keputusan yang tepat. Bu, tentunya Bu dalam pengambilan keputusan ada berbagai tantangan yang Pasti, sedang Ibu pasti. hadapi ya, Bu ya. pasti banyak tantangan, dilema apapun yang mungkin antara pro dan kontra gitu kan. Menurut kita sudah baik, tapi kita bisa perlu memberikan penjelasan kenapa saya harus mengambil keputusan seperti itu. Yang itu tadi kita mengambil itu secara bijak gitu kan. Apapun permasalahan itu ya, yang namanya permasalahan pasti ada solusi yang harus kita hadapi. Jadi kita harus sepaham gitu ya, Bu Ya, ya. artinya tidak apa ya, kayak mungkin ada bujukan moral atau etika yang memang dia langgar. Tapi kita berikan suatu solusi lah gitu. Solusi bagaimana ini ada permasalahan etika. Mungkin secara kedinasan yang ada permasalahan etika itu harus dengan jalan seperti ini. Di sisi lain juga ada moral, ya. Kalau misalnya permasalahan itu moral, bagaimana moral? Ya kita kasih pandangan juga, gitu kan. Apa sih yang harus? Ya, yang namanya pimpinan pasti banyak satu kebijakan yang harus kita ambil. Ya, Bu. Mengenai kasus-kasus yang sudah pernah Ibu alami itu, Bu, di sekolah, untuk penyelesaian ini, Bu, apakah Ibu ketika ada kasus nih, Bu, di sekolah, apakah penyelesaiannya saat itu juga atau Ibu jadwalkan untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, mungkin tergantung dari masalah itu sendiri, gitu kan. Kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat, kenapa enggak? Ya, tergantung berat atau ringannya. Kalau memang hari itu masalah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya ada memang harus perlu waktu yang beberapa hari ke depan itu memerlukan waktu, itu kan, ya pasti kita ada jeda waktu yang memang harus kita lakukan. Jadi tergantung dari permasalahan itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi melihat kasusnya, Bu ya. Ya. Kalau mungkin terlalu berat, jadi harus berdiskusi ya, Bu ya. Banyak juga yang harus kita ajak berbicara gitu kan. Kecuali kalau misal permasalahan itu hanya sedikit, ada permasalahan kecil ya kita tuntaskan hari itu juga. Jadi tidak ada permasalahan lagi ya untuk ke depan. Jadi situasi yang lain, Bu ya. Mengenai ini, Bu, adakah faktor-faktor, Bu, yang mempermudah Ibu untuk menyelesaikan, untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus di sekolah? Kita banyak stakeholder ya. Di sini berarti saya tidak bekerja sendiri gitu kan. Ada di sekolah itu ada orang-orang yang memang istilahnya yang bisa membantu saya. Siapapun guru-guru itu adalah rekan kerja. Jadi kita ajak bicara mereka, kita beri ngobrol untuk kasus seperti ini, kira-kira pendapat Anda bagaimana ya? Nanti saya tampung setelah dari satu orang ada juga, jadi semua orang yang mungkin bisa membantu saya ajak bicara. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu juga berdiskusi dengan yang lainnya ya, dengan Bapak Ibu guru, Ibu. Ibu tadi saya sudah membicarakan mengenai kasus yang pernah Ibu alami di sekolah. Nah, kira-kira Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik mengenai pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya itu tadi
yang dari awal sudah saya katakan, kita banyak stakeholder di sekolah ini, tidak hanya saya secara pribadi, mungkin saya sebagai pimpinan, tapi di bawah saya juga banyak sekali, ada komite gitu kan, ada orang tua murid yang bukan daripada komite, ada juga rekan-rekan kerja saya seperti guru-guru yang lain, ya, apa kita permasalahan itu diselesaikan dengan baik tanpa merugikan satu pihak apapun. Yang dari awal sudah saya katakan bahwa semua jangan sampai saya secara pribadi salah mengambil suatu keputusan. Kalau misalnya salah mengambil suatu keputusan, mungkin akan timbul jadi permasalahan yang baru. Jadi semua kita rangkul gitu kan, semua yang bisa kita ajak bicara gitu, semua yang tergantung dari permasalahan itu sendiri. Kalau memang permasalahan itu sendiri terjadinya pada orang tua, mungkin kita berbicara dengan komite dan orang tua dan orang tua lain yang memang mengetahui sejauh mana sih kasus itu. Kalau misalnya permasalahan itu terjadi di rekan kerja saya, berarti kan saya berbicara juga di sini kan ada sekolah itu punya suatu tim ya, ada seksi kesiswaan, ada seksi kurikulum. Kalau misalnya itu larinya ke anak, berarti kita berkoordinasi dengan seksi kesiswaan. Tapi kalau misalnya terkait tentang pembelajaran, mungkin kita berbicara dengan seksi kurikulum. Di sini juga mungkin ada yang rekan kerja yang sudah berpengalaman, sudah lama di sini kayak saya di sini gitu kan, saya menjabat di sini kan belum lama, tapi mereka yang sudah lama mungkin lebih mengetahui seluk-beluknya sekolah kita ini. Jadi seperti itu saja. Baik Bu, terima kasih Bu atas Sama-sama. pengalaman Ibu yang sudah memberikan begitu banyak pelajaran untuk saya tentunya. Banyak hikmah yang saya ambil dari pembelajaran Ibu, di mana saya ini juga kan seorang guru ya Bu, pemimpin pembelajaran. Saya dapat memberikan keputusan juga Bu kepada murid saya ketika ada satu permasalahan, artinya permasalahan. barangkali kalau misalnya di kelasnya Bu ini timbul permasalahan, mungkin bisa ada, tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, mungkin bisa juga rekan kerja yang bisa kita diajak bicara. Jadi gimana ya untuk mengambil keputusan ini. Kadang-kadang kalau mungkin kita dilemanya itu tadi yang etika dan moral. Di satu sisi kita harus begini, tapi di satu sisi kita juga mengedepankan moral. Jadi harus mungkin itu yang bisa kita ambil bersama. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih Ibu sekali lagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Semoga ini semua bermanfaat untuk saya. Amin. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya di sini akan melakukan wawancara Ibu, di mana tugas calon guru penggerak angkatan 9 yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Yaitu harus mewawancarai 2 kepala sekolah. Kemarin saya sudah mewawancarai ibu kepala sekolah saya. Mohon kesediaannya Bu ya. Ya Bu, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya Ibu sudah menjadi kepala sekolah, sudah banyak sekali pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ya Bu ya. Untuk hal ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bajikan moral? Baik, bismillah, saya coba ya. Ya, untuk menghadapi suatu kasus dilema etika atau bajikan moral itu memang terkadang mudah, tapi juga sulit ya. Maka dari itu untuk membuat suatu keputusan, untuk mengambil keputusan itu, seorang pimpinan yang pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari dulu kasus yang terjadi tersebut, mempelajari apa sebetulnya yang terjadi, sehingga memahami kasus tersebut
Dan akhirnya setelah itu melakukan tindakan dengan ya sebelum pengambilan keputusan itu tentu saja kita menyimpulkan dulu sebetulnya permasalahan itu di mana. Ya, jadi tidak langsung mengambil keputusan, tapi yang pertama adalah mempelajari, setelah mempelajari disimpulkan apa yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. Jadi menelaah kasus tersebut dulu ya Bu ya, tidak buru-buru mengambil keputusan ya. Baik Bu. Nah, mengenai hal ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus dilema etika ini Bu, di mana keputusannya ini kan benar dengan benar. Ya. Nah, ini yang agak sulit ya, antara dilema yang benar dengan keputusan yang pengambilan keputusan yang berasa benar juga. Nah, ini berarti ada suatu strategi yang harus dilakukan ya, tindakan yang apa strategi, terus juga alternatif ya, alternatif dari masalah tersebut ya, alternatif pemecahan masalah tersebut, sehingga kita tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan juga opsi terbaiknya ya, mempertimbangkan opsi terbaik dari tadi pernyataan benar awal benar lah istilahnya gitu ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan di mana kasus itu sebetulnya sudah benar, tapi kita mengambil keputusan dengan ego kita yang merasa benar juga, tapi tetap kita memberikan alternatif, strategi, pilihan, sehingga pertimbangannya adalah hal-hal yang terbaik, keputusan yang terbaik. Berarti berbagai macam strategi ya Bu ya. Betul, ini juga harus dilakukan secara sistematis juga ya, tidak bisa asal pokoknya udah ini udah benar udah nggak bisa juga. Tetap kita harus mempertimbangkan. Apalagi keputusan benar lawan benar gitu ya Bu ya. Karena beda persepsi juga kan selalu relatif ya, penilaian benarnya. Iya. Baik Bu, mengenai pengambilan keputusan ini Bu, apakah langkah-langkah Ibu? Ya. Dalam pengambilan keputusan, setelah tadi saya sampaikan bahwa kita harus mempelajari dulu kasus yang terjadi tersebut, setelah itu yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dari kasus tersebut, sehingga kita tahu ya, apa yang akar permasalahan, sebetulnya apa yang menjadi masalah tersebut. Setelah itu membuat daftar fakta, ya, fakta yang relevan dari kasus tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu sebetulnya apa fakta yang terjadi itu, gitu ya, sehingga ada kasus itu seperti apa. Jadi kita harus mempelajari juga. Kemudian yang ketiga, identifikasi juga dari pihak terkait, ya, dari fakta-fakta, siapa tahu rekan kerja atau orang-orang yang di sekitar kita itu lebih memahami fakta yang terjadi dengan kasus tersebut. Baru setelah itu kita melakukan aksi, bagaimana kita membuat keputusan itu tidak asal bicara, tidak asal memutuskan, tapi tetap harus bekerja sama, harus berkolaborasi, sehingga nanti ketika hasil pengambilan itu bisa dilakukan. Jadi Ibu dalam hal ini mengambil keputusan tidak sendiri ya Bu ya. Tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Bu ya. Nah lalu Bu, tentunya dalam pengambilan keputusan ini ada yang Ibu anggap hal efektif. Hal efektif apa yang Ibu anggap dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, hal efektifnya ketika kita menghadapi kasus tersebut, banyak pihak yang mengetahui fakta tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak asal. Kemudian juga tentunya kita kembali ke tujuan awal gitu ya. Jadi betul-betul kita melakukan pengambilan itu tidak sembarangan, tapi betul-betul kita berdasarkan kepada fakta yang ada. Utamanya adalah Fakta yang akurat ya. Akurat, betul. Tentunya banyak sekali tantangan ya Bu ya dalam menangani kasus. Tantangan apa yang sudah Ibu alami? Mengenai tantangan, pasti ini ada, segala sesuatu itu pasti ada tantangan yang terjadi, yang pernah saya alami itu adalah tantangan yang berbentuk faktor internal dan eksternal.
situasinya yang berbeda gitu ya, berbeda sehingga untuk memutuskan satu persepsi itu suatu yang luar biasa gitu ya, menyatukan persepsi yang berbeda itu sangat luar biasa. Jadi itu yang pertama. Kemudian eksternalnya, ketika kita berkolaborasi dengan yang lain yang memang berbeda pemahaman, berbeda kebudayaan, berbeda juga misalnya keluarga ya, dari cara berpikir keluarga aja itu merupakan tantangan ya, merupakan tantangan karena lebih ke cenderungnya biasanya bagaimana pola hidup sehari-hari gitu ya, jadi itu. Terus juga faktor agama, faktor sosial gitu ya, ilmu pengetahuan juga gitu ya. Jadi kadang tantangan seperti itu yang harus kita hadapi secara bijak. Betul, Bu. Memang menyatukan persepsi itu kadang sulit ya, Bu ya. Nah, Ibu dalam mengambil keputusan ini, Bu, terhadap kasus, apakah ketika Ibu ada kasus saat itu juga Ibu selesaikan atau Ibu jadwalkan? Iya. Rasanya itu tentatif juga ya, ketika nggak selamanya sampai saat ini sih ya, sampai saat ini saya tidak punya jadwal khusus untuk melakukan pengambilan keputusan yang tiba-tiba, kecuali kalau memang ada kondisi yang mengharuskan saya mengambil keputusan. Tapi ketika ada kasus-kasus tertentu yang memang harus diselesaikan, harus diambil keputusan, ya berarti pada saat itu juga saya harus mulai mempelajari, harus mengidentifikasi, harus mengambil keputusan, serta yang paling utama adalah melakukan coaching, ya, pembimbingan. Nah, itu juga yang paling utama di situ. Jadi secara tertulis penjadwalan memang tidak ada. Ya, belum sampai saat ini saya belum pernah membuat gitu ya, hanya ya saya lakukan sesuai dengan memang kondisi yang ada. Kasusnya juga ya, Bu Iya, ya. betul. Kalau memang hujan saat itu juga Nah, ya, Bu ya. betul. Kalau memang kasusnya bisa masih dihadapi oleh rekan kerja ya silakan. Tapi kalau memang harus dengan pimpinan ya saya usahakan tetap harus dilaksanakan. Mengenai ini, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, selama ini sih saya tidak serta-merta mengambil keputusan itu atas dasar pemikiran sendiri. Tentu saja ada pihak lain yang bisa membantu saya, yang bisa saya percaya. Kalau misalnya itu kasus memang terjadi pada guru, maka rekan guru yang bisa saya percaya, gitu ya, yang bisa saya percaya dan memang memahami fakta yang terjadi, gitu ya. Dia memahami dan mengetahui fakta yang terjadi, maka rekan guru tersebut yang harus saya ajak untuk berbicara, untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Namun ketika memang ini bersangkutan dengan keluarga, pihak keluarga, maka saya pun akan meminta bantuan dari pihak keluarga yang mengalami kasus tersebut untuk memberikan fakta, memberikan informasi sejelas-jelasnya untuk mengidentifikasi masalah. Selain itu juga kalau memang membutuhkan atasan lagi, misalnya biasanya saya minta pendapat itu dari ibu pengawas ya, pengawas pembina, maka saya juga akan konsultasi ketika memang saya sudah mentok gitu ya, ini apa yang harus menjadi keputusan saya apabila memang itu kasus sulit untuk dibicarakan, maka saya juga meminta bantuan ke pengawas sendiri. Jadi Ibu berkolaborasi dari berbagai pihak ya, Bu, Betul, dari ya. rekan sejawat, Ya, atasan juga. lalu orang tua murid ya, Bu ya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan mengenai pengalaman Ibu, kira-kira apa yang Ibu petik dari pengalaman kasus dilema etika ini? Ya lumayan banyak juga ya dari pengalaman pengambilan keputusan dari kasus etika dilema etika ini. Sebetulnya ini pelajaran buat saya, pembelajaran hidup buat saya, di mana saat ini betul-betul merupakan pendewasaan diri untuk lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Itu yang paling utama. Jadi pada saat saya mengambil keputusan dengan berbagai teknik yang tadi saya sampaikan, pada saat itu juga itu tertanam dalam diri saya untuk pendewasaan diri dan belajar bagaimana cara seorang pimpinan yang bijaksana, yang belajar mengarah ke pimpinan yang lebih bijaksana. Kemudian juga selain itu
ada faktor lain yang memang memberikan dukungan kepada saya itu ilmu yang saya punya gitu ya, diberikan gitu. Berarti secara tidak langsung insya Allah ilmu yang saya punya itu berkah gitu ya, berbagi ilmu gitu. Jadi pertama adalah kedewasaan diri, kemudian yang keduanya adalah latih jadi bijaksana, dan ketiganya adalah berbagi ilmu. Bu, memang kalau banyak sekali kasus secara tidak langsung mendewasakan diri kita gitu ya Bu, berpikir lebih dalam harus bagaimana cara menyelesaikannya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya, atas pengalaman Ibu yang sungguh luar biasa, menjadi gambaran untuk saya pribadi, di mana saya sebagai guru jadi lebih bisa mengatasi bagaimana murid terjadinya dilema ketika di kelas, Ibu baik bersama murid atau orang tua murid ya Bu ya. Luar biasa Ibu pengalaman Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Sukses juga buat Bu. Terima kasih ya Bu. Yes.